Pernah nggak sih kalian lihat laporan keuangan sebuah perusahaan, terus rasanya kayak, wow, pusing banget lihat deretan angka yang seabrek itu? Nah, hari ini kita bakal bahas satu alat analisis yang keren banget, namanya analisis common size. Ini jurus andalan buat mengubah angka-angka tadi jadi sebuah cerita yang menarik dan gampang banget kita pahami. Oke, kita mulai dari pertanyaan paling dasar. Coba deh bayangin, kalian disuruh bandingin performa perusahaan raksasa sama startup yang baru mulai. Gimana caranya? Kan nggak adil banget ya kalau kita cuma lihat angka mentahnya doang. Nah, ini dia inti masalahnya. Bandingin data keuangan mentah dari perusahaan yang ukurannya jomplang, itu bisa super menyesatkan. Ya, ibaratnya kayak kita bandingin gajah sama citah, tapi cuma dari berat badannya. Kan nyambung kan? Coba deh lihat contoh simpel ini. Perusahaan A, si raksasa, labanya 10 miliar. Terus perusahaan B, si startup, labanya 1 miliar. Kalau dilihat sekilas, ya jelas perusahaan A juaranya. Tapi, apa itu artinya mereka 10 kali lebih efisien? Angka gede doang itu nggak menceritakan semuanya loh. Disinilah jagoan kita muncul, analisis common size. Ini tuh teknik yang brilian banget buat menyamakan lapangan bermain. Jadi kita bisa benar-benar bandingin apel dengan apel, nggak peduli pohonnya segede apa. Jadi, apa sih sebenarnya analisis common size itu? Gampangnya gini, ini teknik buat menstandarkan laporan keuangan. Caranya, setiap baris angka di laporan itu kita ubah jadi persentase dari totalnya. Jadi, kita bisa berhenti pusing sama angka absolut dan mulai fokus ke proporsi dan struktur keuangannya. Dan ngitungnya gampang banget. Cuma ada dua aturan utama. Pertama, buat laporan posisi keuangan atau neraca, semua itemnya kita bagi dengan total aset. Kedua, buat laporan laba rugi, semua itemnya kita bagi sama penjualan bersih. Jadi, total aset dan penjualan bersih ini jadi patokan 100% kita. Simpel kan? Oke, sekarang kita lihat contoh praktisnya. Yang pertama, menganalisis satu perusahaan dari waktu ke waktu. Analisis model begini namanya analisis time series. Lewat cara ini, kita bisa ngebongkar cerita di balik pertumbuhan dan efisiensi mereka. Di depan kita sekarang, ada data laba rugi PT Barata dari tahun 2012 sampai 2015. Kelihatan banget kan, semua angkanya naik. Penjualan naik, laba bersihnya bahkan naik lebih dari 2 kali lipat. Wow, kelihatannya keren banget ya. Tapi, apa perusahaan ini beneran jadi lebih efisien? Susah nebaknya kalau cuma dari angka ini aja. Dan boom, ini dia keajaibannya. Begitu kita ubah jadi format common size, ceritanya langsung kelihatan jelas banget kan? Coba perhatiin deh, beban pokok penjualan mereka itu turun dari 28,5% jadi cuma 23,18% dari total penjualan. Ini bukti nyata kalau efisiensi produksi mereka meningkat drastis. Terus hasilnya apa? Laba bersihnya meroket. Dari 17,9% jadi 23,21% dari penjualan. Artinya apa? Gini, di tahun 2015, buat setiap Rp100 penjualan, PT Barata berhasil nyimpen Rp23,21 sebagai laba bersih. Itu peningkatan yang signifikan banget dari yang tadinya cuma Rp17,90 di tahun 2012. Jadi mereka bukan cuma tambah besar, tapi juga tambah jago cari untung. Keren kan? Nah, sekarang kita naikin lagi level permainannya. Analisis ini tuh nggak cuma buat ngaca ke diri sendiri, tapi juga buat ngintip tetangga alias para pesaing. Ini yang namanya analisis cross-sectional. Buat studi kasus, kita bakal ngeliat 3 nama besar di industri farmasi. Ada Pfizer, Takeda, sama Roche. Ini 3 raksasa dengan ukuran yang beda-beda. Kira-kira siapa ya yang paling efisien dan paling untung kalau dilihat dari proporsinya? Kita mulai dari efisiensi produksi. Grafik ini nunjukin beban pokok penjualan sebagai persentase dari penjualan. Coba deh lihat Pfizer. Gila kan? Biaya produksinya cuma 15,6% dari penjualan. Bandingin sama Roche yang di 32% dan Takeda yang lebih dari 51%. Ini nunjukin dengan jelas banget betapa efisiennya dapur produksi Pfizer. Efisiensi produksi yang gila-gilaan tadi, ya jelas ngaruhnya ke laba. Lihat aja laba usaha Pfizer, tembus 28% dari penjualan. Itu hampir 2 kali lipatnya Roche dan Takeda. Keunggulan operasional Pfizer di sini kelihatan telak banget. Tapi tunggu dulu, ada satu detail penting nih. Ternyata laba bersih Roche itu sedikit lebih tinggi dari Pfizer. Loh, kok bisa? Nah, analisis ini ngebongkar jawabannya. Laba Pfizer itu murni datang dari bisnis utamanya yang berkelanjutan. Sementara laba Roche sebagian besar ditopang sama pendapatan lain-lain yang sifatnya nggak pasti.
Ini nunjukin kalau pondasi keuntungan Pfizer itu jauh lebih kokoh buat jangka panjang. Jadi, pada akhirnya analisis common size itu bukan cuma soal angka dan persentan. Ini adalah alat bantu kita buat jadi semacam detektif keuangan, buat gali lebih dalam, dan nemuin cerita sesungguhnya yang ada di balik angka-angka itu. Jadi, apa sih intinya buat kita? Analisis common size itu penting banget. Kita jadi bisa lihat tren kinerja, bisa bandingin perusahaan secara adil, ngebongkar strategi bisnis mereka, dan yang paling penting, kita bisa tahu di mana kekuatan dan kelemahan mereka dibanding pesaing. Ini kunci buat pemahaman yang lebih dalam. Jadi lain kali kalian lihat laporan keuangan atau data apapun, jangan cuma terpaku sama angka besarnya. Coba deh berhenti sejenak dan tanya, kalau angka-angka ini diubah jadi persentase, kira-kira kisah apa ya yang lagi mereka coba ceritakan?